Entah sudah berapa kali Hollywood menghadirkan film dengan suguhan dunia modern yang berpadu dengan dunia prasejarah. Seperti apapun plot ceritanya, pada akhirnya bisa ditebak bahwa para lakon utamanya harus mencari cara untuk meloloskan diri dari kejaran hewan purba dan kembali ke peradaban manusia. Formula seperti ini, sesungguhnya, sudah sangat kuno dan membosankan meskipun dibalut dengan keseruan adegan aksi di dalamnya. 65 adalah sebuah film yang terjebak dengan formula tadi. Disutradarai oleh Scott Beck dan Brian Woods dan diproduseri sosok yang sudah malang melintang di film bergenre sci-fi thriller Sam Raimi, 65 harus diakui bukanlah sebuah karya yang hadir dengan sesuatu yang baru. Alih-alih menyajikan jalan cerita yang kreatif, penonton harus menyaksikan perjuangan aktor Adam Driver dan aktris cilik Ariana Greenblatt dalam sebuah petualangan yang menegangkan tapi menjemukan. 65 mengambil latar bumi di masa 65 juta tahun silam. Kala itu, bumi dan segala isinya masih dikuasai oleh dinosaurus dan hewan-hewan purba lainnya. Beralih ke sebuah planet lain bernama Somaris, hidup seorang pilot ekspedisi antariksa bernama Mills, diperankan Adam Driver, yang tengah berkutat dengan putrinya yang sedang mengidap penyakit mematikan. Untuk mengumpulkan uang demi pengobatan sang anak, Mills harus menjalani ekspedisi selama 2 tahun. Dalam perjalanannya, seperti yang sudah bisa ditebak, pesawat yang dikendarai Mills ditabrak oleh meteor dan akhirnya jatuh ke bumi. Hampir seluruh penumpang di kapal tersebut mati, kecuali seorang bocah bernama Koa, yang diperankan Ariana Greenblatt. Berbekal senjata-senjata canggih, Mills dan Koa pun bahu-membahu untuk meninggalkan bumi dan kembali ke planet asal mereka. Dari pemaparan di atas, sudah bisa diterka betapa malasnya film ini. Tidak peduli siapa yang menyutradarai dan siapa para pemerannya, film yang sudah bisa ditebak jelas bukan film yang mengasyikkan untuk ditonton. Untuk menambal cerita yang tidak kreatif, Scott Beck dan Brian Woods mencoba menambal filmnya dengan adegan-adegan jump scare dan pertarungan dengan para dinosaurus pemakan daging nan haus darah. Sebuah konsep usang yang seringkali menjadi cara curang, alias cheat code, para sinias luar yang sulit untuk mengemas cerita menarik. Sayangnya, lagi-lagi kedua sutradara tersebut kurang maksimal dalam menyuguhkannya. Sesi pertarungan dengan para dinosaurus terkesan diseksekusi terlalu terburu-buru, bahkan adegan pertarungan terakhirnya pun terasa sangat tidak klimaks. Nilai minus film ini berikutnya adalah interaksi antara Mills dan Koa yang begitu datar dan hambar. Chemistry antara Adam Driver dan Ariana Greenblatt betul-betul tidak terjalin dengan baik di film ini. Padahal, hubungan dua lakon ini harusnya menjadi nilai jual utama, mengingat tidak ada lagi sosok manusia yang ikut dalam petualangan mereka. Beberapa elemen pendukung yang sebetulnya bisa ikut membangun konstruksi cerita pun tidak dihadirkan dalam film ini. Bagaimana pergumulan Mills sebagai pilot ekspedisi antariksa, penyakit apa yang diderita putri Mills, mengapa ia mengangkut banyak orang di dalam pesawatnya, sampai bagaimana ia begitu andal dalam menggunakan senjata, semuanya dilewati begitu saja. Alhasil, 65 menjadi film yang tidak berdaging. Niat awalnya mungkin tidak mau bertele-tele, tapi hasil akhirnya justru menyisakan banyak tanda tanya. Jika harus ada yang dipuji dari film ini, mungkin hanya tampilan visual. Di sini, Beck dan Woods bisa dibilang cukup berhasil dalam menggambarkan bagaimana mengerikannya dunia prasejarah. Scoring yang digubah Chris Bachon juga bisa ikut membangun suasana menjadi menegangkan walaupun dengan adegan yang begitu-begitu saja. Secara keseluruhan, 65 harus diakui bukanlah film yang perlu untuk ditonton, bahkan untuk Anda yang ingin sekadar menyaksikan film aksi tanpa cerita yang berbobot. Film berlatar dunia prasejarah ini mungkin bisa lebih menarik, andai saja para sutradaranya mau memeras otak mereka lebih banyak lagi, untuk menyuguhkannya dengan formula yang tidak usang.